Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan bahan ajar periode bulan Juni tahun 2022, saya mengambil materi tentang instalasi dan konfigurasi mail server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan konsep mail server. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan cara konfigurasi mail server. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan konfigurasi mail server. Kemudian yang keempat, siswa mampu menguji hasil konfigurasi mail server. Kemudian yang kelima adalah siswa mampu membuat laporan dari hasil konfigurasi mail server. Nah, sebelum kita masuk ke langkah instalasi dan konfigurasi, itu yang pertama ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu diantaranya adalah satu adalah perangkat komputer atau laptop, kemudian yang kedua adalah master atau ISO dari Linux Debian 10 ya, kebetulan di ASJ kelas 11 kita menggunakan sistem operasi atau NOS, Network Operating System, itu Linux Debian 10. Kemudian langkah yang pertama yaitu adalah kita insert atau masukkan DPD1 untuk melakukan instalasi aplikasi mail server, yaitu adalah postpik. Ya, adapun perintahnya adalah apt-get install postpik dopcode strip pop 3d kemudian dopcode imapd, kemudian enter. Nah, kemudian akan masuk ke tampilan ini ya. Itu kemudian kita pilih internet site kemudian oke. Nah, kemudian di langkah yang ketiga yaitu adalah ya kita masuk ke cd/home ya, kemudian kita ketikkan mydirmac ya .dopcode spasi /etc/scale/mydir. Ini fungsinya adalah untuk pembuatan kotak masuk ya pada akun email nanti yang akan dibuat ya, atau pada akun atau user nanti yang telah dibuat. Kemudian langkah yang keempat adalah konfigurasi dopcode. Itu adalah kita menggunakan editor nano spasi /etc dopcode /con.d/10 stripmail.con, kemudian enter. Nah, di sini adalah ada beberapa hal yang perlu dirubah, yaitu adalah di file my location ya. Ini asalnya my location sama dengan mbox ya, kita ganti sama my location sama dengan spasi mydir kemudian mydir ya. Ini adalah konfigurasi dopcode. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di langkah yang kelima adalah perubahan file juga ini pada dopcode ya. Dia nano/etc dopcode/con.d/10. Nah, ini ya autentikasi.con ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah konfigurasi ke engine postpik ya. Itu yang pertama adalah dpkg strip rekonfigurasi spasi postpik. Nah, kemudian yang muncul tampilan seperti ini, kita pilih internet site. Nah, kemudian masukkan alamat email yang sudah dibuat pada saat konfigurasi DNS. Nah, di pertemuan sebelumnya di DNS kan kita udah membuat alias misalkan mail.sekolahan.sch.id atau mail.alisaifulmilah.sch.id. Nah, maka di sini di sistem mail name itu dimasukkan mail.alisaifulmilah.com. Ya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kemudian pilih OK. Nah, kemudian masukkan local network dengan IP network yang kita gunakan. Nah, maka di sini saya mentranslasikan yaitu 0.0.0/0 yaitu supaya bisa diakses oleh
semua jaringan. Nah, kemudian pada menu mailbox masukkan 0 dan kemudian pada menu internet protokol ini diarahkan ke IP versi 4. Kenapa ke IP versi 4? Ini karena pada saat konfigurasi dan penyetingan sebuah IP address pada Linux Debian 10 itu kita masih menggunakan versi IP address versi 4. Dan oke. Nah, kemudian langkah yang 10 yaitu adalah restart aplikasi yang sudah dikonfigurasi. Itu ada 3 aplikasi yang harus kita restart, yaitu adalah Postfix, kemudian Dovecot, kemudian Bind 9. Dan perintah /etc/init.d/postfix spasi restart, Dovecot spasi restart, kemudian Bind 9 spasi restart. Kenapa bind ini harus di restart ya? Karena nanti tadi ada pengkonfigurasian ulang di mail nanti yang terkait pada file bind yang sudah dikonfigurasi DNS. Nah, setelah itu ketika sudah oke, berarti secara konfigurasi ini tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau di sini misalkan file read, berarti ya langkah yang harus kita lakukan yaitu adalah kita melakukan pengecekan terhadap beberapa konfigurasi yang sudah dilakukan. Nah, tentunya setelah oke, berarti ini dikatakan berhasil di sisi pengkonfigurasian. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan user ya untuk pengecekan. Nah, di mana di perintah dasar sudah saya jelaskan bahwa untuk pembuatan user itu dengan menggunakan perintah add user. Misalkan add user spasi adira. Jadi adira ini adalah user yang akan dibuat ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita harus melakukan instalasi aplikasi Telnet untuk remote akses dari sisi server ya, seperti itu. Nah, kita install Telnet. Nah, untuk pengecekan coba kita lakukan seperti ini ya. Nah, misalkan telnet mail.alisaifulmilah.com 25 ya, berarti ini SMTP, berarti ini mengirimkan tadi karena port 25 itu kan SMTP Simple Mail Transfer Protocol ya. Nah, kemudian ini dimasukkan ya, apa pesannya, misalkan mail from Ali. Oke. Kemudian tujuannya adalah ke user Adira. Oke, nah kemudian nah ini kata-katanya selamat bekerja misalkan. Enter diakhiri dengan titik dan keluar quit ya, sehingga akan secara otomatis masuk ke direktori awal. Nah, kemudian untuk mengecek di sisi penerima ya, telnet spasi mail.alisaifulmilah.com spasi 110. Jadi 110 ini kan POP ya. Ya. Jadi protokol dari Post Office Protocol. Ya, kemudian connect to mail. Nah, kemudian ready user Adira ya, ini sebagai penerima ya, kemudian login. Nah, kemudian di sini adalah return ya, ali@mail.alisaifulmilah.com. Nah, kemudian di sini ada, ini adalah kotak masuknya selamat bekerja. Nah, itu adalah pengecekan dari sisi server ya, seperti itu. Dan nanti untuk kedepannya, juga kita akan mencoba untuk melakukan instalasi webmail ya. Itu nanti kita akan coba menggunakan Squirrel Mail atau nanti kita akan menggunakan Zimbra ya sebagai interface untuk pengelolaan email ya berbasis webmail. Ya, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyusunan bahan ajar ini kurang maksimal dan tidak sempurna. Saya juga mohon untuk koreksi dan saran dari Bapak Ibu. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.